Sisi Hakai dalam kondisi berbahaya, dan bisa saja dia terbunuh. Takemichi mencoba menghentikan Taiju, tapi dia dipukul dengan sangat keras di mukanya. Taiju menggunakan 50% kekuatannya, tapi Takemichi sudah tidak bisa bergerak. Taiju memancing Hakai untuk menusuknya dari belakang dan menyelamatkan Takemichi. Taiju bertanya kepada Takemichi tentang alasan Hakai ingin membunuhnya. Takemichi menjawab, itu karena untuk melindungi Yuzuha. Taiju pun tertawa dan dia akan membongkar rahasia Hakai sesungguhnya kepada Takemichi. Lalu tiba-tiba datang Yuzuha dan menusuk Taiju dengan pisaunya. Hakai kaget Yuzuha bisa terlibat di sana. Dia mengira Takemichi lah yang memberitahu Yuzuha, tapi ternyata Yuzuha diberitahu oleh Kisaki. Kisaki benar-benar mengatur keributan itu. Takemichi salah mengira yang akan membunuh Taiju bukanlah Hakai, tapi justru Yuzuha. Ternyata karena Takemichi teriak saat Yuzuha akan menusuk Taiju, Taiju jadi bisa menghindari luka serius. Taiju marah besar dan kecewa. Dia memukul Yuzuha hingga terjungkal. Dia tidak ada belas kasihan terhadap wanita. Taiju pun berencana akan membunuh adik kecil kesayangannya itu. Yuzuha dipukul berkali-kali oleh Taiju. Dia mengatakan akan membunuhnya secara perlahan. Takemichi mencoba melindunginya, tapi dia kembali dipukul. Takemichi menyadari sesuatu di sini. Kisaki memanipulasi Yuzuha untuk membunuh Taiju. Lalu Hakai melindungi Yuzuha dengan cara menanggung atau menggantikan status pembunuh Taiju. Kisaki tahu akan hal itu, dan di masa depan dia menjadikan hal itu untuk mengontrol Hakai dan merubah Hakai menjadi jahat. Yuzuha mengambil pisaunya lagi dan mencoba membunuh Taiju lagi. Tapi ada seseorang yang menghentikan dan memegang pisau itu. Dia adalah Mitsuya. Mitsuya datang menyelamatkan Yuzuha. Yuzuha akhirnya pingsan di pelukan Mitsuya. Mitsuya akan melawan Taiju, dan dia akan melanggar perjanjian damainya karena Taiju telah memukuli adik perempuannya. Menurut dia itu bukanlah cara yang baik untuk menjadi seorang kakak. Pertarungan Mitsuya dan Taiju dimulai. Dengan pukulan-pukulannya, Mitsuya berhasil mengimbangi Taiju. Takemichi heran kenapa Mitsuya bisa tiba-tiba datang. Lalu Chifuyu pun masuk ke gereja dan mengatakan bahwa dia telah diselamatkan oleh Mitsuya karena sebelumnya dia telah menelepon dan meminta bantuan Mitsuya. Setelah jual beli serangan, Mitsuya jatuh berlutut. Padahal Taiju baru menggunakan 70% kekuatannya. Tapi ternyata Mitsuya berlutut hanya karena tali sepatunya lepas. Dia pun kembali bangkit dan melawan Taiju. Hakai mencoba menghentikan Mitsuya karena dari segi fisik dan umur Mitsuya kalah jauh dari Taiju. Tapi Mitsuya tetap melawan Taiju. Mitsuya orang yang keras kepala, tapi dia orang yang pintar. Dia bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Dia mempertaruhkan nyawanya demi Hakai, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan.